Selamat siang, kita kembali bertemu di siang hari ini. Puji Tuhan, God is so good all the time. Ya, tadi di awal sudah kita lihat juga ada share screen dari host, di mana bagi kita semua yang merasa terberkati, silahkan masuk ke YouTube channel, ada tertulis, dan juga God's Words Ministry, dan dapat diklik tombol bel di sana untuk subscribe. Untuk itu di siang hari ini kami mengajak semua kita yang ada untuk mempersiapkan Alkitab kita pastinya, dan juga kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Dan selama kita mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Pendeta Roy, kami menghimbau untuk kita semua terus berdoa, mendoakan bahwa Roh Kudus sajalah yang akan disampaikan oleh Pastor Roy dan juga untuk jaringan koneksi kita masing-masing tentunya. Untuk itu, marilah kita segera akan memulai Bible Study kita siang hari ini. Kita akan doa buka oleh Ibu Marlin Karamoy. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, Allah yang maha baik, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami ucap syukur ya Tuhan, bila mana pada saat ini kami kembali ya Tuhan, mempelajari sebagian daripada sabda-Mu ya Tuhan, yang akan disampaikan oleh Pendeta Roy Pitoy. Ya Tuhan, kami mohon biarlah kiranya urapan Roh Kudus-Mu ya Tuhan dapat mengurapi lidah daripada hamba Tuhan ini ya Tuhan, agar dengan demikian apa yang disampaikan, apa yang diberikan ya Tuhan kepada kami masing-masing dapat memberikan kekuatan kepada kami dari dalam menghadapi akhir zaman ini ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan firman-Mu ini dapatlah hidup dalam kehidupan kami sehingga kami dapat menjadi pelaku firman-Mu, kami dapat menjadi saluran berkat-Mu ya Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati kami masing-masing yang mendengarkan. Biarlah ya Bapa dengan bantuan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, kami dapat mengerti, memahami apa yang diajarkan. Terima kasih ya Bapa. Ampunilah segala dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Ibu Marlin Karamoy. Sebelum kita memulai Bible Study kita siang hari ini, kami sudah menerima satu pertanyaan dan akan segera dijawab oleh Pastor Roy. Pertanyaan dari Ibu Naine di BSD. Untuk pelajaran kemarin dalam hal ini di part 3 ya, tidak makan dari binatang bagaimana dengan Esau sebagai pemburu. Ishak sangat suka makanan buruannya. Oke, terima kasih Ibu Naine untuk pertanyaannya. Kalau ada impresi bahwa lebih baik kita tidak makan makanan daging, saya mau luruskan ya. Yang saya tekankan adalah bahwa kita harus belajar untuk mengendalikan selera, ya. Itu yang ditekankan, dan ada beberapa contoh di mana orang-orang Israel, ya, maupun Esau sendiri yang tidak bisa mengendalikan selera oleh karena makanan daging, ya. Jadi kembali yang ditekankan adalah bahwa kita harus mengendalikan diri. Bahkan makanan-makanan yang sehat sekalipun, tidak boleh dikonsumsi dengan berlebihan. Ya, saya pernah baca berita orang ikut kontes minum air yang paling banyak. Pemenangnya minum air banyak banget dan dia yang menjadi pemenang. Air itu sehat, air putih itu sehat buat kita. Tetapi orang yang menang kontes minum air ini kemudian 2 hari kemudian dia meninggal. Jadi yang sehat sekalipun kita harus gunakan secukupnya. Ya, itu yang ditekankan. Inilah yang disebut dengan mengendalikan selera atau pertarakan. Ya, kata ini jarang mungkin digunakan sekarang, pertarakan,
ya, menyatakan bahwa memang keadaan kita sekarang yang tidak bertarak, yang tidak mengendalikan selera, ya, itu faktanya. Jadi sekali lagi diluruskan bahwa yang dimaksud adalah bahwa saudara-saudara, kita harus bisa mengendalikan selera kita, ya. Makanan daging diperbolehkan di dalam Alkitab, ya. Hanya saja kita tidak diizinkan, ya, untuk makan yang haram, tetapi hanya yang halal. Kemudian kita juga tidak diizinkan untuk makan darah, ya. Makan darah itu dilarang juga di dalam Alkitab. Jadi kita harus tahu caranya, ya, bagi orang Yahudi. Mereka ketika memotong binatang, mereka harus memotong dengan cara yang disebut dengan kosher. Kosher itu adalah cara memotong daging halal yang boleh dikonsumsi dengan mengeluarkan darah dan mengeluarkan daging lemaknya. Jadi mereka tidak diizinkan untuk makan darah dan lemak sebagaimana yang disampaikan di dalam Alkitab. Mari kita pergi ke dalam Imamat pasal 3, ya, untuk melihat ini, ya. Atau di dalam Kejadian, pertama kali Tuhan mengizinkan manusia untuk memakan daging, jelas sekali dibilang di dalam Kejadian 9 ayat 4, atau mulai dari ayat 9, segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu, aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Ya, tetapi mengenai darah kamu, ya, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Nah, sebagian orang mengatakan bahwa makanan haram dan halal itu hanya buat orang Yahudi. Tapi jauh sebelum ada orang Yahudi, masih zaman Nuh, ya, sesudah ketika Nuh dan keluarganya sudah masuk ke dalam bahtera, ya, kemudian disebutkan bahwa binatang yang tidak haram, ya, dan binatang yang haram, ya, waktu mereka masuk sudah disebutkan ada istilah haram dan ada istilah halal. Jadi ini Tuhan sudah tentukan jauh sebelum ada bangsa Yahudi. Di dalam Kejadian 7 ayat 1 disebutkan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang jantan dan betinanya. Tapi dari binatang yang haram, 1 pasang jantan dan betinanya. Ya, saudaraku, jadi dari awal, ya, bisa dibilang bahkan pada zaman Nuh sudah ada istilah haram dan halal, ya, haram dan halal. Jadi ini bukan hanya ketika bangsa Israel ada, waktu Musa ada baru diberikan, tapi sudah diberikan sebelumnya, sebelum Israel ada, bahkan sebelum ada bangsa yang disebut bangsa Israel, ya, bahkan jauh sebelum Musa bisa dibilang, tapi ini sudah diberikan oleh Tuhan. Ini diberikan bahkan sebelum zaman Nuh, karena waktu zaman Nuh baru disebutkan, ya, berarti sebelumnya pun sudah ada, ya. Bisa dibilang semua binatang yang dikorbankan adalah binatang halal. Tidak ada binatang haram yang diizinkan untuk dikorbankan. Jadi pembagian halal dan haram sudah ada dari awalnya oleh Tuhan, ya. Dan ini menandakan bahwa ada keinginan Tuhan supaya manusia bisa mengendalikan selera. Tidak semua makanan boleh dimakan, ya.
Dan kita harus yakin dan percaya bahwa apapun yang Tuhan larang itu demi kebaikan kita, bukan untuk maksud-maksud yang lain, tapi untuk kebaikan kita. Coba kita bayangkan COVID-19 ini, saudara-saudara, terjadi karena ada orang yang tidak bisa mengendalikan selera. Sekarang ya di provinsi yang memulai semua virus COVID-19 ini di Wuhan pertama kali ditemukan, di provinsi ini, saya baca 2 hari yang lalu bahwa pemerintah sudah mengeluarkan peraturan yang keras bahwa mereka tidak boleh makan binatang liar untuk 5 tahun ke depan. Sama sekali tidak boleh. Ya, saudara-saudara. Kalau saja manusia bisa mengendalikan selera, ya, bahwa mereka tidak sembarang makan, maka kita tidak akan mengalami COVID-19 seperti sekarang ini. Ya, ini yang bisa disampaikan bahwa benar bahwa Tuhan mengizinkan manusia makan daging hanya sesudah manusia jatuh ke dalam dosa. Awalnya Tuhan hanya mengizinkan manusia makan buah-buahan dan biji-bijian. Tapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan menambahkan sayur-sayuran dan juga sebelum air bah ya itu datang, maka Tuhan juga mengizinkan manusia untuk mulai makan daging. Ya, ini yang bisa disebutkan. Namun di zaman kita, saudara-saudara, polusi telah begitu kuat. Ya, kita lihat bahwa wabah penyakit flu burung, pertama kali flu babi, ya, dan flu-flu yang lain yang menjadi wabah penyakit ini, semua karena polusi di zaman kita, yang zaman dulu tidak ada. Jadi zaman dulu mungkin masih aman untuk mengkonsumsi binatang-binatang ini, tapi zaman sekarang mungkin, saudara, ya ini COVID-19 dampaknya meluas dalam sejarah manusia. Mungkin inilah wabah penyakit yang paling meluas, saudara-saudara. Dan ini semua akibat karena kita masih belum bisa mengendalikan selera, ya, saudara-saudara. Terima kasih untuk pertanyaannya, Ibu Naina. Semoga ini cukup jelas bahwa kita harus bisa mengendalikan selera, ya. Kita harus bisa mengendalikan selera dan kita harus bertarak. Itu istilahnya, bertarak. Dan bertarak itu punya definisi menggunakan secukupnya yang sehat dan menolak segala sesuatu yang tidak sehat. Ya, semoga ini bisa menjadi tekad kita bersama, saudara-saudara, untuk mempunyai kehidupan yang lebih sehat, yang lebih baik. Ya, kita sekarang sangat tergantung satu dengan yang lain oleh karena globalisasi, maka apa boleh buat, kita harus juga bisa mengikuti nasihat-nasihat dari Badan Kesehatan Dunia demi kesejahteraan bersama. Ya, kita tidak lagi bebas boleh melakukan apa yang kita mau sesuka hati kita. Zaman sudah seperti itu, zaman kita sekarang ini, saudara-saudara. Baiklah, saudara-saudara, mari kita tunduk kepala untuk melanjutkan pelajaran kita pada siang hari ini. Ya Tuhan Allah yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur sekali lagi karena kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami untuk berkumpul bersama-sama dan kembali melanjutkan pelajaran kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan mempelajari firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan yang Engkau janjikan menjadi bagian kami pada siang hari ini. Berikan kami hikmat sebagaimana yang Engkau janjikan di dalam Yakobus 1 ayat 5. Agar apapun yang kami pelajari, kami mengerti, dan lebih daripada pengertian, karakter kami semakin diubahkan, semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah saudara-saudara, mari kita buka firman Tuhan kembali kepada pokok pembahasan kita, Daniel pasal 1. Dan saya akan melihat kalau kita bisa melanjutkan kepada Daniel pasal 2. Ini adalah pelajaran-pelajaran yang sangat penting yang kita tidak bisa bahas semuanya. Namun bagi saya ini juga tetap merupakan satu pelajaran yang sangat penting yang saya tidak bisa lewatkan. Di dalam Daniel pasal 1 ada satu tema yang besar, yaitu temanya adalah pertentangan besar. Di sini ada Yerusalem, ada Babylon. Di sini ada Raja Yehuda dan Raja Babylon. Ya, yang satu adalah raja umat Tuhan, yang satu adalah raja musuh umat Tuhan. Dan raja musuh umat Tuhan datang mengepung Yerusalem.
Saudara, dalam sejarah firman Tuhan, dalam sejarah Alkitab, maka kita melihat musuh umat Tuhan selalu datang, mengepung, berusaha untuk menjatuhkan umat-umat Tuhan. Bahkan di dalam Petrus disebutkan, berjaga-jagalah. Mengapa? Karena lawanmu si iblis mengaum-ngaum seperti singa, ya, yang lapar, siap untuk menerkam. Dan kita bisa katakan bahwa sejak manusia jatuh ke dalam dosa, ya, sejak Adam dan Hawa berhasil ditaklukkan, ya, dikepung dan ditaklukkan oleh iblis, oleh setan, maka kita sebenarnya sekarang ada dalam penawanan. Inilah tema besarnya, bahwa kita ada dalam pertentangan besar dan kita sedang ada dalam penawanan. Tinggal di atas dunia yang penuh dengan dosa, penuh dengan berbagai macam masalah, penuh dengan berbagai macam penderitaan. Kita bagaikan sedang ada dalam penawanan. Namun sayangnya banyak di antara kita sudah menjadi normal new untuk ditawan, untuk berada di dalam dunia yang penuh dengan ketidaknyamanan ini seharusnya. Tanpa sadar, setan sudah berhasil membuat dunia ini menjadi suatu yang nyaman bagi saya dan saudara. Tapi syukur kepada Tuhan, bahwa Tuhan punya kasih karunia. Dia mengizinkan kita mengalami kesusahan-kesusahan dalam hidup ini, agar kita tidak pernah nyaman dengan dunia ini. Saudara-saudara, inilah yang Tuhan mau sampaikan di dalam Daniel pasal 1. Ingat bahwa kita ada dalam penawanan. Ingat bahwa kita ada dalam pertentangan yang besar antara Tuhan dengan setan. Antara umat-umat Tuhan, ya, dengan agen-agen setan di atas dunia ini. Dan pertentangan ini, saudaraku, akan berakhir segera. Dan umat Tuhan akan selalu menang. Dan kita sudah mempelajari bagaimana supaya menang. Jangan tunduk kepada rayuan setan. Ya, setan selalu menyerang kita dari aspek jasmani. Dan ketika aspek jasmani berhasil dia taklukkan kita, berhasil dia membuat kita tidak bisa mengendalikan selera, maka yang terjadi, saudara-saudara, adalah bahwa kita di bawah kekuasaan setan. Dalam kekuasaan penyesatan setan yang luar biasa. Dia berusaha untuk menjadikan saya dan saudara, umat-umat Tuhan, bangsa Yehuda, untuk menjadi orang Babel dan nyaman tinggal di Babel. Saudara, dengarkan panggilan Tuhan kepada kita. Di dalam Wahyu 14 ayat 8 disebutkan dengan jelas bahwa Babel sudah rubuh. Babel sudah rubuh. Ya, saudaraku, dan mengapa kita mau bergabung dengan Babel? Karena Babel adalah tim yang akan kalah. Tidak ada dari antara saya dan saudara yang mau bergabung dengan tim yang sudah pasti kalah. Bahkan dalam game yang kecil sekalipun, yang bukan penting, hanya untuk menghabiskan waktu, kita tidak mau kalah. Itulah DNA, itulah gen yang telah diberikan oleh Tuhan kepada saya dan saudara. Di dalam Wahyu 14 ayat 8 firman Tuhan mengatakan, dan seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel. Dengarkan saudara, ini seharusnya diterjemahkan akan rubuh Babel. Musuh umat Tuhan itu akan rubuh. Tetapi dikatakan sudah rubuh karena itu pasti rubuh. Dan saudara, mari kita pergi ke dalam Kejadian, ya, yang menyatakan bahwa Babel memang sudah rubuh. Di dalam Kejadian, firman Tuhan berkata, saudara-saudara, di dalam Kejadian pasalnya yang ke-11, ya, mari kita lihat di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, ya, itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Ini menceritakan mengenai bagaimana Menara Babel dibangun oleh umat-umat Tuhan. Bisa dibilang manusia pada saat itu. Di dalam ayat 1 dikatakan, adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Masih satu bahasa. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita mendirikan bagi kita sebuah kota
dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Saudara, dengarkan cerita tentang Menara Babel ini. Tuhan sudah katakan kepada mereka bahwa mereka ya dari awalnya di dalam Kejadian 1 ayat 28 bahwa Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, Kejadian 1 ayat 28, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Di sini dikatakan bahwa umat-umat Tuhan harus beranak cucu dan bertambah banyak, penuhi bumi. Penuhi bumi. Saudara, apa yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman Babel waktu mereka mendirikan kota Babel adalah melawan firman Tuhan. Jadi kenapa Babel rubuh? Nomor satu, mereka tidak percaya firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa penuhilah bumi. Dan penuhi bumi artinya mereka harus pergi ke seluruh dunia. Sementara tadi kita baca di dalam Kejadian 11, mereka maunya apa? Mereka mau mendirikan sebuah kota. Kota akan membuat orang terkonsentrasi di suatu tempat. Dan mereka tidak tercerai-berai ke seluruh bumi. Dan ini alasannya mereka mendirikan kota disebutkan. Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Tuhan mau mereka penuhi bumi. Tapi mereka melawan firman Tuhan. Mereka tidak mau terserak ke seluruh bumi. Dan berikutnya, mereka mau mendirikan kota yang puncaknya sampai ke langit. Ya, yang menaranya sampai ke langit. Mengapa? Karena mereka tidak percaya janji Tuhan. Ya, janji Tuhan yang mengatakan bahwa di dalam Kejadian 9 ayat 9. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka aku adakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada lagi yang hidup, yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Saudara, orang Babel, agama Babel, tidak percaya kepada firman Tuhan. Tuhan bilang penuhi bumi, ya, penuhi seluruh bumi berarti mereka akan tercerai-berai ke seluruh bumi, memenuhi bumi. Tapi mereka tidak mau. Mereka bangun kota, mereka terkonsentrasi di situ dan mereka mendirikan menara yang puncaknya sampai ke langit dengan tujuan agar kalau terjadi lagi bisa dibilang air bah, mereka sudah siap. Saudara, dengarkan ya. Orang Babel tidak percaya kehendak Tuhan, firman Tuhan. Itu sebabnya agama Babel yang akan ada di akhir zaman ya dikatakan sudah rubuh ya. Karena apa? Kesalahan yang sama mereka buat berulang-ulang. Ya. Orang-orang ini tidak mau melakukan kehendak Tuhan, tidak mau menuruti firman Tuhan. Itu ciri khas utama dari agama Babel. Tidak mau menuruti, tidak mau percaya kepada firman Tuhan ataupun perintah Tuhan. Saudaraku, saya dan saudara yang mengaku pengikut Tuhan, ya, jangan kita lakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku menjadi pengikut Tuhan, tapi mereka tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Bisakah kita melakukan itu? Sangat bisa. Ingat firman Tuhan yang sering saya kutip dari Matius 7 ayat 21, ya, bisa sekali saudara. Yaitu bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Di sini ada orang yang mengaku berbakti kepada Tuhan. Tetapi
mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Jadi umat Kristen di akhir zaman, Tuhan Yesus menubuatkan bahwa mereka akan berbakti kepada Tuhan. Mereka akan memuji nama Tuhan. Mereka akan sebut nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan Yesus. Tapi mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Dan ini adalah pengulangan dari umat Tuhan di zaman Yesus. Ya, di dalam Matius 15 ayat 8 dan 9 firman Tuhan berkata, ya, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Saudara, dengarkan, jangan kita terjebak ke dalam agama tradisi, agama manusia yang tidak melakukan kehendak Tuhan. Inilah agama Babel yang sejati. Mereka secara lahiriah berbakti kepada Tuhan, memanggil nama Tuhan Yesus, mengakui Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka. Tetapi yang mereka lakukan adalah melawan perintah Tuhan, melanggar perintah Tuhan. Saudara, mari kita pastikan dalam hidup kita bahwa kita ini yang mengaku pengikut Yesus, kita tidak melanggar perintah Tuhan. Kita tidak melanggar firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan ya kepada saya dan saudara. Inilah seluruh kehendak Allah. Mari kita periksa baik-baik. Apakah praktek keagamaan saya ini sekedar tradisi dari gereja atau ini adalah petunjuk daripada firman Tuhan? Kita harus periksa satu demi satu, saudaraku. Karena Tuhan mau saya dan saudara adalah orang-orang yang selamat ketika dia datang kedua kali. Dengarkan, saudaraku, bahwa Tuhan memanggil saya dan saudara keluar dari agama Babel. Mengapa? Karena agama Babel adalah agama yang tidak percaya, tidak menurut kepada kehendak Tuhan, walaupun secara lahiriah mereka sebutkan mereka adalah bangsa Israel sejati, ya. Tapi sesungguhnya mereka bukan bangsa Israel sejati, bukan umat Tuhan yang sejati, ya. Karena secara lahiriah saja mereka berbakti, secara lahiriah mereka bisa sebutkan nama Yesus, tapi sebenarnya mereka tidak betul-betul mengikuti agama daripada Tuhan Yesus. Ya, Matius 7 ayat 22 mengatakan pada hari-hari terakhir, ya, banyak orang akan datang dan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Saudara, banyak orang akan mampu melakukan mujizat. Bahkan dalam nama Yesus mereka gunakan untuk mengusir setan. Tetapi belum tentu ternyata bahwa mereka adalah umat Tuhan. Karena pada akhirnya Tuhan Yesus akan menjawab mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Saudara, mengapa Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku tidak pernah mengenal kamu? Oleh karena mereka tidak mengasihi Tuhan. Ya, di dalam 1 Korintus 8, hal ini disebutkan. Di dalam 1 Korintus pasal 8, firman Tuhan mengatakan ayat 3, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Dengan demikian, orang yang tidak dikenal oleh Allah adalah orang yang tidak mengasihi Allah. Dan Tuhan Yesus mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, turutlah segala perintahku. Saudara, kalau saya dan saudara tidak menurut perintah Tuhan, maka kita tidak mengasihi Tuhan Yesus. Maka kita tidak akan dikenal oleh Allah pada akhir zaman. Tidak peduli kita bisa mengusir setan. Tidak peduli kita bisa mengadakan mujizat. Tapi kalau kita melanggar perintah Tuhan, maka kita bukan seorang Kristen yang sejati. Dan pada akhirnya kita tidak akan dikenal oleh Tuhan. Ya, inilah agama Babel. Ya, bahwa agama Babel tidak percaya kepada Tuhan. Agama Babel melawan kehendak Tuhan. Tuhan suruh mereka untuk tercerai-berai, berserak ke seluruh bumi. Mereka maunya terkumpul di satu tempat. Ya, dan Tuhan sudah berjanji bahwa dia tidak akan mengirimkan air bah lagi. Tapi mereka mendirikan satu menara yang tinggi sampai ke langit. Dengan maksud supaya mereka tidak akan binasa. Kalaupun akan datang lagi air bah. Dan yang berikut, saudara, mereka adalah agama yang sombong. Mengapa? Karena kalau kita baca
mereka membangun Babel dengan maksud untuk mencari apa? Mencari nama. Ya, saudara, mereka mau cari nama. Inilah yang membuat kota Babel itu binasa atau akan hancur di kemudian hari. Ya, di akhir zaman ini menggambarkan sistem keagamaan palsu. Ya, yang saudaraku meninggikan diri dengan luar biasa. Ya, mereka katakan, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Saudara, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserah ke seluruh bumi. Mereka ingin menyombongkan diri dengan mencari apa? Mencari nama, saudara. Agama Babel juga adalah agama yang mau mencari selamat sendiri. Mereka dirikan menara Babel untuk menyelamatkan diri kalau ada air bah datang. Dengan kata lain, saudara, agama Babel adalah agama yang mengandalkan perbuatan kebenaran sendiri untuk diselamatkan. Ya, mereka tidak bergantung kepada Tuhan untuk mendapatkan keselamatan. Dengan demikian, mereka mengandalkan perbuatan-perbuatan mereka yang baik untuk diselamatkan. Bisa dikatakan, mereka berusaha untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Dan itu sebabnya, ya, ketika Tuhan Yesus datang pertama kali, bangsa Israel menyelamatkan diri dengan segala ritual-ritual yang mereka buat, dengan segala kewajiban-kewajiban agama yang mereka buat, dan mereka pikir dengan berbuat demikian, mereka ini sudah layak untuk diselamatkan. Saudaraku, inilah agama Babel yang ada di dalam tema dari seluruh isi buku Daniel. Ya, saudara, melawan musuh-musuh umat Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang, apabila kamu melihat pembinasa keji, ya, inilah yang digambarkan agama Babel ini, saudara, ya, kekuasaan dari Babel yang menggabungkan kekuasaan agama dan negara ini, saudara, ya, yang disebut oleh Tuhan Yesus sebagai pembinasa keji, yang harus kita tahu, dan dari awal sudah disebutkan bahwa dia mengepung umat-umat Tuhan. Panggilan kepada kita, saudara-saudara, adalah yang diberikan di dalam Wahyu pasal yang ke-18. Ini adalah panggilan kepada umat-umat Tuhan untuk keluar dari Babel. Karena kalau tidak, maka kita akan binasa. Kita sudah pelajari, ya, pada waktu-waktu sebelumnya. Mari kita lihat di dalam Wahyu 18 ayat 2. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis, dan yang dibenci. Ya, saudaraku, ini yang disebutkan, ya, bahwa sudah rubuh apa? Sudah rubuh Babel. Dan apa panggilan kepada umat Tuhan di akhir zaman? Ya, panggilan kepada umat Tuhan di akhir zaman, saudaraku, adalah di dalam ayat yang keempat, Wahyu pasal 18. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya, sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Saudara, panggilan kepada saya dan saudara adalah keluar dari satu sistem keagamaan yang merupakan perbaktian secara formalitas belaka. Perbaktian yang sekedar rupa. Ya, saudaraku, ini yang terjadi dengan umat-umat Tuhan pada zaman Yesus, umat-umat Tuhan pada zaman Yesaya, ya, dan akan terjadi pada masa akhir zaman. Ya, ketika umat-umat Tuhan, ya, menghadapi segala macam pencobaan di atas dunia ini, ya, jebakan yang datang kepada mereka adalah penyesatan untuk hanya suka mendengarkan pekabaran yang menyenangkan. Mereka tidak suka baca Alkitab yang menemplak, yang menegur mereka. Mereka hanya suka mendengarkan pengkhotbah yang mengatakan mengenai damai sejahtera, ya, dan kebahagiaan. Tapi mereka tidak suka dengan khotbah-khotbah yang menemplak, yang menegur. Saudara, kita seharusnya menjadi orang yang mau ditegur, orang yang siap untuk menerima kebenaran. Ya, ini yang harusnya
menjadi bagian kita. Ya, sekarang saudara-saudara, mari kita lanjutkan dengan Daniel pasal 2. Ya, ini pekabaran yang sangat penting bahwa di dalam Daniel 1 bahkan seluruh isi buku Daniel terjadi pertentangan yang besar antara Tuhan dengan setan, antara umat Tuhan dengan agen setan. Dan umat Tuhan kelihatannya di awal kalah karena mereka ditawan dan mereka akhirnya dibuang ke Babel. Ya, selama 70 tahun janji Tuhan, sepertinya umat Tuhan kalah. Tetapi sesungguhnya umat Tuhan menang. Di dalam Daniel pasal 1, ya, disebutkan dengan jelas. Di dalam ayat 2, Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda. Dengarkan, ini bisa terjadi bahwa bangsa Israel, bangsa Yehuda, akhirnya harus dibuang ke Babel, harus dibuang ke dalam pembuangan, ya, di Assyria maupun di Babel. Itu semua terjadi karena Tuhan yang menyerahkan. Bukan karena dewa daripada orang Babel jauh lebih kuat dari Tuhan. Tidak sama sekali. Disebutkan di sini bahwa mereka tidak kalah, ya. Namun Tuhan yang menyerahkan mereka ke dalam tangan daripada bangsa Babel. Dan di sini disebutkan juga antara perkakas-perkakas yang ada di rumah Allah, di bait suci, dan juga bertentangan dengan rumah dewa. Kita lihat di sini ada pertentangan yang selalu antara umat Tuhan dengan orang Babel, ya, orang Israel dengan Babel, antara Raja Babel yang sesungguhnya adalah setan sendiri dengan Raja Yehuda yang sesungguhnya adalah Yesus sendiri. Maka kita lihat pertentangan ini terjadi terus-menerus. Namun, di dalam Daniel pasal 1, umat-umat Tuhan yang kelihatannya kalah pada awalnya karena ditawan, terbukti pada akhirnya dalam pasal 1, Tuhan membuktikan bahwa dia lebih berkuasa. Dia bisa gunakan anak-anak muda yang masih belasan tahun umurnya untuk mengalahkan orang-orang terpintar yang ada di seluruh dunia. Itu menyatakan bahwa Tuhan dapat menggunakan umat Tuhan yang kecil, yang sedikit, umat yang sisa, yang masih setia kepadanya, untuk mengalahkan siapa saja. Bangsa yang besar, raja yang besar sekalipun, Tuhan dapat menggunakan Daud yang kecil, saudara, ya, untuk mengalahkan bangsa yang besar. Ya, dengarkan, Tuhan dapat melakukan apa saja untuk mengalahkan lawannya. Dan semakin lemah umat yang dia gunakan, ya, itu menyatakan bahwa semakin besar kuasanya. Jangan kita kecewa, saudara, kalau kita ini lemah. Jangan kita kecewa kalau kita jumlahnya sedikit. Karena umat Tuhan selalu adalah yang minoritas. Ya, saudara, dalam sejarah umat-umat Tuhan, selalu sejarah mencatat bahwa umat-umat Tuhan adalah orang-orang yang sedikit namun setia. Kita lihat dua orang, Yosua dan Kaleb, yang mengatakan kita mampu untuk mengalahkan bangsa enak, bangsa raksasa. Sementara 10 pengintai yang lain mengatakan kita tidak mampu. Saudara, ya, dan ketika Goliat muncul, tidak ada yang berani melawan dia, ya, dan kemudian hanya 300 orang yang digunakan oleh Tuhan untuk mengalahkan 120 tentara Midian. Saudara, dengarkan, Tuhan adalah Allah orang-orang yang sedikit, orang-orang yang sisa. Hanya 8 orang yang percaya dan masuk ke dalam bahtera. Saudara, apa yang mau disampaikan oleh pekabaran ini? Hanya 120 orang yang percaya kepada Yesus ketika dia naik ke surga. Bahwa semakin lemah saya dan saudara, semakin sedikit jumlah kita, itu dapat membuktikan betapa besarnya kekuatan dan kekuasaan Tuhan. Jadi jangan kecewa kalau kita tidak punya kemampuan, kalau kita hanya sedikit. Karena umat Tuhan selalu sedikit. Tidak pernah umat Tuhan itu menjadi mayoritas. Saudara, dengarkan, ya, yang saya mau sampaikan di sini. Jangan kecewa. Dengan menggunakan satu Daniel saja, Tuhan telah buktikan kepada Raja Babel, ya, Nebukadnezar, akan kekuasaannya, akan keluar biasaannya. Di dalam Daniel pasal 2 sekarang, peperangan ini terus berlanjut. Mari kita lihat, ya, bahwa Tuhan berkali-kali mengalahkan semua musuh-musuhnya. Dengan menggunakan bahkan anak-anak belasan tahun, para remaja, bisa dikatakan seperti itu. Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar. Karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi,
ahli sihir dan para kasdim untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja. Raja sudah membuktikan bahwa Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego adalah orang-orang yang paling pintar dari semua orang-orang bijaksana. Namun ketika dia mimpi dan oleh karena dia gelisah dan dia mendapatkan mimpi dalam tidurnya, dia tidak memanggil orang-orang yang terpintar ini. Membuktikan bahwa raja masih menganggap remeh walaupun dia sendiri yang tes mereka dan dia sudah buktikan bahwa mereka betul-betul 10 kali bahkan lebih cerdas daripada semua orang yang ada. Orang pintar yang berkumpul di seluruh dunia yang dia taklukkan, dia bawa untuk diajar dalam Universitas Babel. Saudaraku, dia belum percaya sesungguhnya. Mari kita lihat ceritanya berlangsung. Kata raja kepada mereka, aku bermimpi dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu. Lalu berkatalah para kasdim itu kepada raja dalam bahasa Aram. Saudara, perhatikan di dalam ayat 4 ini dikatakan dalam bahasa Aram. Mulai dari ayat 4 ini, maka buku Daniel sekarang di dalam bahasa aslinya ditulis dalam bahasa Aramaik, ya, bahasa Aram. Ya, bukan lagi bahasa Ibrani. Ya raja, kekalah hidupmu. Ceritakanlah kepada hamba-hambamu mimpi itu, maka kami akan memberitahukan maknanya. Tetapi raja menjawab para kasdim itu, aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal dan rumah-rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Tetapi jika kamu dapat memberitahukan mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan menerima hadiah, pemberian-pemberian, dan kehormatan yang besar daripadaku. Oleh sebab itu, beritahukanlah kepadaku mimpi itu dengan maknanya. Mereka menjawab raja, silakan tuanku raja menceritakan mimpi itu kepada hamba-hambanya ini, maka kami akan memberitahukan maknanya. Jawab raja, aku tahu benar-benar bahwa kamu mencoba mengulur-ngulur waktu, karena kamu melihat bahwa aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak dapat memberitahukan kepadaku mimpi itu, maka kamu akan kena hukuman yang sama, dan aku tahu bahwa kamu telah bermufakat untuk mengatakan kepadaku hal-hal yang bohong dan busuk, sampai keadaan berubah. Oleh sebab itu, ceritakanlah kepadaku mimpi itu, supaya aku tahu bahwa kamu dapat memberitahukan maknanya juga kepadaku. Dan para kasdim itu menjawab raja, tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta tuanku raja, dan tidak pernah seorang raja, bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya, telah meminta hal sedemikian dari seorang berilmu, atau seorang ahli jampi, atau seorang kasdim. Apa yang diminta tuanku raja adalah terlalu berat, dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada tuanku raja, selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia. Maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu. Lalu dititahkannya lah untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Ketika kita dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Saudara, Daniel dan teman-teman ada dalam krisis yang lain, saudara. Ya, tapi syukur kepada krisis di dalam Daniel pasal 1. Krisis dari ketika mereka ditawan, ya. Kita tidak tahu apakah orang tua mereka dibunuh, ya, tapi mereka sangat mungkin itu bisa terjadi bahwa ketika mereka ditawan, ditangkap, orang tua mereka dibunuh. Mereka dalam krisis yang besar. Mereka yang nyaman di Yerusalem, tiba-tiba kehidupan mereka berubah 180 derajat. Sama dengan kita sebelum COVID-19. Maka kita punya hidupan yang nyaman mungkin. Namun sejak COVID-19, kehidupan kita berubah 180 derajat. Tapi kalau kita setia dan percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kita selama masa penawanan ini. Penawanan oleh COVID maupun oleh Babel pada zaman daripada Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Mereka ditawan dan mereka mengalami krisis. Ketika berada di Babel, mereka dicobai dengan luar biasa. Tetapi kesetiaan mereka terhadap perkara yang kecil sekalipun telah membuat mereka dihormati dan mereka memuliakan Tuhan, menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah bangsa yang kafir, yang tidak percaya kepada Tuhan. Namun sekarang, saudara-saudara, mereka menghadapi krisis yang lebih besar daripada sebelumnya. Saudara, dengarkan, COVID-19 Tuhan izinkan karena ada masalah-masalah yang besar
jauh lebih besar yang ada di depan kita. Ya, sangat mungkin saya dan saudara sedang berada di awal daripada masa kesusahan yang besar yang akan terjadi. Kita sudah bahas itu di seri apakah ini akhir dunia. Ya, kalau saudara baru sekarang bergabung, saudara bisa pergi kepada seri itu di YouTube channel. Ada di 2 YouTube channel ini, saudara. Dan mari kita lihat ya bahwa umat-umat Tuhan akan bertumbuh dalam iman. Ya, ujian-ujian yang saya dan saudara hadapi yang diizinkan oleh Tuhan sebelum COVID-19 adalah berkat bagi saya dan saudara. Karena Tuhan tahu di awal tahun 2020 maka akan ada COVID-19 yang akan terjadi. Dan Tuhan dalam kasih karunia-Nya telah mempersiapkan saya dan saudara. Sebelum COVID-19 ada begitu banyak masalah yang saya yakin terjadi dalam hidup saya dan saudara. Yang Tuhan izinkan dalam hikmat-Nya agar kita mampu untuk menghadapi COVID-19 ini. Saudara, itulah yang Tuhan izinkan terjadi kepada Daniel. Melalui Daniel yang pasal pertama. Karena Tuhan tahu akan ada ujian-ujian yang lebih berat dalam kehidupan mereka. Kalau mereka berhasil. Kenapa kita tidak memiliki ujian yang lebih berat dalam kehidupan kerohanian kita? Oleh karena kita belum lulus dari ujian-ujian yang kecil yang Tuhan berikan. Sehingga kalau saudara dan saya sampai hari ini tidak mengalami ujian yang berat selama ini, saudara jangan bangga. Bukan berarti karena Tuhan sangat melindungi saudara. Bukan. Tapi karena Tuhan lihat, kalau saya izinkan ujian yang berat datang dalam saudara ini, maka dia akan meninggalkan saya. Dia akan murtad. Karena Tuhan tidak pernah mengizinkan terjadi ujian lebih dari kemampuan kita. Artinya Tuhan tidak melihat kita mampu untuk menghadapi ujian itu. Saudara-saudara, maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu. Lalu dititahkannya lah untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Ayat 13, ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Ariok, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Katanya kepada Ariok, pembesar raja itu, mengapakah titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja? Lalu Ariok memberitahukan hal itu kepada Daniel. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Saudara, dengarkan iman yang dimiliki oleh Daniel. Ketika dia dengar berita bahwa COVID-19 sudah masuk, ya, ketika dia lihat bahwa ada ancaman hukuman mati kepada hidupnya, saudara, ya, Daniel sama sekali tidak khawatir sedikit pun. Ya, dia menghadap raja. Dia bertemu dengan Ariok dan minta untuk dibawa kepada raja dan meminta kepada raja supaya ia diberi waktu. Saudara, dengarkan. Daniel begitu yakin bahwa Tuhan akan memberitahukan maknanya kepada dia. Itu sebabnya dia berani datang kepada raja dan berkata kepada raja, berikan saya waktu, saya akan memberitahukan apa mimpi. Saudara, ini bukan satu kesombongan, ini bukan satu kepercayaan diri yang berlebihan, tapi ini adalah suatu iman kepada Tuhan oleh karena dia memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan setiap hari. Saudara, dengarkan, kalau Daniel tidak memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, dia tidak akan mampu lakukan ini. Tapi kita lihat, di dalam Daniel 6 ayat 11 disebutkan bahwa Daniel ini seorang yang memiliki hubungan sangat erat dengan Tuhan. Ya, saudaraku, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saudara, dengarkan. Daniel adalah seorang yang sangat menjaga hubungannya dengan Tuhan. Ya, 3 kali sehari dia selalu datang untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Tidak peduli kalau dia pun sedang rapat dengan raja. Sehingga musuh-musuhnya tahu kebiasaannya ini. Dan mereka sudah periksa hidupnya. Tidak ada cacat celanya. Mereka tidak akan bisa dapati kesalahannya, saudara. Ya, ketika musuh saudara yang berusaha mencari kesalahan saudara, maka dan mereka tidak bisa mendapatinya, itu nyata bahwa tidak ada cacat dalam hidup saudara. Demikianlah yang terjadi dengan Daniel. Tidak ada cacat yang bisa didapatkan oleh musuh-musuhnya
Untuk apapun yang dia perbuat, dia sangat benar, saudara. Dia tidak ada kesalahan sedikit pun. Luar biasa Daniel ini. Mengapa? Karena dia punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan akan menolong dia. Ayat 17, kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, dan Asaria teman-temannya. Dengan maksud supaya mereka memohon belas kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu. Supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Saudara dengarkan, dia sampaikan kepada teman-temannya dengan maksud supaya mereka berdoa. Saudara sangat bersyukur, sangat berkat kalau saudara punya teman-teman yang saudara bisa minta untuk doakan. Bukan teman-teman yang hanya untuk kumpul-kumpul, curhat-curhat, ngomong ngalor ngidul, nggak jelas, bersukaria bersama-sama. Tapi saudara, kalau punya teman-teman yang bisa saling mendukung melalui doa, itu adalah suatu berkat. Ya, disebutkan di sini. Ya, Daniel pulang dan beritahukan kepada Hananya, Misael, dan Asaria dengan maksud supaya mereka berdoa, memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit. Kalau saudara punya masalah, bersyukur kalau saudara punya teman-teman yang saudara bisa katakan, tolong doakan saya. Ya, dan ini yang dilakukan oleh Daniel. Dia tidak menutupi untuk minta teman-temannya bantu di dalam doa. Ya, kenapa kita harus malu untuk berkata kepada teman-teman kita, tolong doakan saya. Kalau kita sedang dalam masalah, tidak ada salahnya. Rasul Paulus pun bukan dalam masalah, dia katakan, berdoalah supaya ketika aku menyampaikan firman, akan kusampaikan dengan penuh keberanian. Saudara dengarkan, tidak ada yang salah dengan memohon kepada orang lain, sahabat-sahabat kita untuk berdoa bagi kita, saudara. Tidak ada yang salah dengan itu. Itu bukan kelemahan. Itu bahkan memberikan kepada kita kekuatan. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Saudara dengarkan, ketika doanya dijawab, yang pertama dilakukan Daniel adalah memuji Allah semesta langit. Dia tidak lupa, dia tidak excited, dan lupa bahwa dia harus memuji kepada Allah. Ini sesuatu yang luar biasa. Saudara bayangkan, ada trending topik yang sedang beredar, ya, bahwa raja segala raja yang paling berkuasa di dunia, bisa dibilang, ya, negara adidaya, negara superpower, satu-satunya di atas dunia pada zaman itu. Nebukadnezar sedang stres dan dia bermimpi dan dia mengancam untuk membunuh semua orang bijaksana yang ada di Babel oleh karena mereka tidak dapat memberitahukan apa mimpinya. Orang mulai kasih komentar, netizen mulai kasih komentar, wah raja ini sudah gila. Bagaimana mungkin dia kasih minta ya orang-orang bijaksana untuk memberitahukan apa mimpinya? Bagaimana mungkin? Ya, ini raja sudah gila. Tapi tunggu dulu. Trending topiknya muncul. Ada seorang namanya Daniel. Katanya dia minta waktu kepada raja dan dia akan mampu untuk katakan, sombong banget. Saudara bisa bayangkan ya, bahwa komentar dari para netizen pasti banyak yang negatif. Sombong banget, belagu, mana bisa. Nggak akan ada orang yang bisa untuk sampaikan apa yang diminta oleh raja. Iya, tapi tunggu dulu. Ternyata dia mampu. Saudara, ini suatu berita yang menghebohkan karena ternyata Daniel punya ya kesanggupan untuk memberitahu. Saudara, iman dari Daniel ini adalah iman kepada sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Tidak pernah terjadi sebelumnya sesuatu yang seperti ini. Ya, Yusuf pernah disebutkan sebagai penafsir mimpi, tapi Yusuf tahu apa mimpinya. Tapi Daniel punya iman kepada sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Saudara, apakah saya dan saudara punya iman seperti itu? Iman seperti Daniel. Bahwa saudara punya satu masalah, ya, dan tidak pernah ada jalan keluarnya. Bahkan teman-teman saudara tidak tahu jalan keluarnya, tidak pernah ada contohnya. Saudara jangan kehilangan iman. Allah kita, Allah yang hidup, dia sanggup melakukan apa saja. Percaya kepada Allah yang dapat melakukan apa saja, bahkan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Tuhan mampu untuk lakukan. Kalau saja kita punya iman, kalau saja kita punya kesetiaan, sebagaimana Daniel begitu setia kepada Tuhan, ya, dan punya iman yang luar biasa walaupun dia masih sangat muda. Ya, lihat karakter Daniel.
Ketika Tuhan menyampaikan mimpinya, yang pertama dia lakukan adalah memuji Allah. Bukan dia panggil temannya, bukan dia telepon temannya, atau WA temannya, saya sudah dapat mimpinya, saya sudah dapat mimpinya. Tidak, saudara. Tuhan yang pertama dia puji, dia berdoa. Apakah saya dan saudara melakukan hal yang seperti itu? Ketika kita diberikan keberhasilan, lulus ujian, ya, mendapatkan bisnis, ya, mendapatkan proyek, mendapatkan keuntungan yang besar. Apakah yang kita lakukan pertama adalah memuji Tuhan atau panggil teman-teman makan-makan hura-hura? Ya, dengarkan. Umat Tuhan yang sejati harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Ya, berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Saudara dengarkan, Tuhan yang mengangkat raja dan memecat raja. Tuhan yang memberikan hikmat kepada setiap orang yang bijaksana. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Sebab itu, pergilah Daniel kepada Ariok yang telah ditugaskan raja untuk melenyapkan orang-orang bijaksana di Babel. Maka pergilah ia serta berkata kepadanya demikian, orang-orang bijaksana di Babel itu jangan kau lenyapkan. Bawalah aku menghadap raja, maka aku akan memberitahukan kepada raja makna itu. Saudara, dengarkan, Daniel punya hati yang sangat mulia. Dia tidak mau untuk orang-orang bijaksana, saingan-saingannya bisa dibilang. Ya, saudara bisa bayangkan suatu kompetisi olimpiade. Ya, orang ketat sekali persaingannya. Ya, dan biasanya orang yang paling di atas dibenci oleh orang-orang yang di bawah, iri hati, berusaha menjatuhkan yang ada paling pintar yang ada di atasnya. Tetapi Daniel punya hati yang mulia, hati yang luar biasa. Dia sayang kepada mereka, walaupun pastinya banyak di antara mereka yang tidak senang dengan dia, bahkan mungkin memfitnah dia, menjelek-jelekkan dia, ya, karena persaingan yang ketat ini adalah hal yang biasa, ya. Tapi Daniel punya hati yang mulia. Bahkan kepada musuh-musuhnya, kompetitornya bisa dibilang, dia mau berbuat yang baik. Dia tidak tunggu sampai mereka dilenyapkan baru dia datang. Itu dia bisa lakukan, saudara. Tapi Daniel punya hati yang mulia. Dia datang dan katakan kepada Ariok, jangan mereka dilenyapkan. Bawalah aku menghadap raja. Lihat karakter Daniel yang masih muda, tapi punya karakter yang sangat luar biasa. Ya, saudaraku, itu sebabnya tidak heran Tuhan sangat mengasihi Daniel. Ariok segera membawa Daniel menghadap raja, serta berkata kepada raja demikian. Aku telah mendapat seorang dari antara orang-orang buangan dari Yehuda yang dapat memberitahukan makna itu kepada raja. Maka bertanyalah raja kepada Daniel yang namanya Belshazzar, sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kau lihat itu dengan maknanya juga? Daniel menjawab, katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu atau ahli nujum. Tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Ya, saudara, ini adalah yang akan kita pelajari mulai minggu depan, ya, tentang mimpi. Tapi pada saat ini, saudaraku, ada hal-hal pelajaran yang sangat penting yang saya mau kita jangan lewatkan daripada cerita ini. Ya, bahwa rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu atau ahli nujum. Mengapa? Mengapa mereka tidak dapat memberitahukannya? Karena Tuhan yang membuat bahwa Raja Nebukadnezar lupa apa mimpinya. Tuhan yang membuat
Dengan tujuan apa kira-kira Tuhan membuat Raja Nebukadnezar lupa akan mimpinya? Hanya satu tujuannya. Hanya satu tujuannya. Supaya, saudara-saudara, ya, supaya Daniel bisa menjelaskan mimpinya kepada Raja Nebukadnezar. Kembali Tuhan menyatakan ya supremasinya ya di dalam Daniel 1, walaupun kelihatan umat Tuhan ditawan, tapi pada akhirnya kemuliaan Tuhan yang muncul karena umat-umat Tuhan yang kedapatan lebih cerdas ya dari semua orang, bahkan 10 kali lebih cerdas. Dan Daniel punya karunia untuk menafsirkan mimpi. Tapi di dalam Daniel 2, dia punya karunia untuk menafsirkan mimpi ini telah ditambahkan. Karena dia bisa tahu apa mimpi daripada Raja Nebukadnezar. Saudara dengarkan, kalau kita setia melakukan segala talenta yang Tuhan berikan, Tuhan akan tambahkan talenta yang lain. Kalau kita punya iman yang luar biasa, iman kepada sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, maka Tuhan juga akan menghormati iman saya dan saudara. Saudara dengarkan, Tuhan mau Nebukadnezar mengenal Tuhan. Dan caranya adalah dengan membuat dia lupa akan mimpinya. Dan itu maksud Tuhan supaya mimpi daripada yang dia berikan kepada Nebukadnezar tidak ditafsirkan dengan salah. Ya, karena Tuhan sedang memberikan suatu kebenaran dan Tuhan sedang berusaha untuk menjangkau hati dari raja kafir ini untuk percaya dan mengenal Tuhan. Tuhan sangat mengasihi orang-orang supaya mereka boleh mengenal Tuhan dan supaya mereka jangan binasa. Dan di sini juga Tuhan mau menyatakan kekuasaannya. Firman Tuhan berkata, ya saudaraku, di dalam Yesaya, ini ada suatu firman yang sangat penting. Di dalam Yesaya, pasalnya yang mari kita lihat. Ini Yesaya 46 ayat 9. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala. Bahwasannya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian. Dan dari zaman purbakala, apa yang belum terlaksana. Yang berkata, keputusanku akan sampai. Dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Saudara dengarkan. Hanya Tuhan yang mampu menyatakan dari zaman purbakala apa yang akan terjadi kemudian. Di dalam mimpi ini Tuhan telah memberitahukan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Bahkan sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Sampai kiamat. Dan Tuhan sudah beritahukan dari awalnya di dalam mimpi ini. Di minggu depan kita akan pelajari dengan detail apa mimpinya. Tapi yang ada sekarang, ya, mengapa Tuhan bikin Nebukadnezar itu lupa? Karena Tuhan mau Nebukadnezar mengenal Tuhan. Karena Tuhan mau Nebukadnezar memuliakan Tuhan dan mengetahui kebenaran yang berasal daripada Tuhan. Ya, saudaraku, dan Tuhan mau Nebukadnezar mengakui bahwa Babel tidak mungkin melawan umat-umat Tuhan. Saudara, dengarkan, ya, pada akhirnya apa yang dikatakan oleh Raja Nebukadnezar di dalam ayat 46. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Dengarkan saudara, raja yang sangat agung ini, raja yang terbesar pada zamannya ini. Dia menyembah Daniel, juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Kita lihat lagi, satu karakter Daniel yang luar biasa. Dia tidak lupa kepada teman-temannya yang berdoa untuk dia mendapatkan mimpinya. Dia mempromosikan mereka juga. Ya, tapi yang paling penting di sini adalah bahwa sekali lagi, ya, Tuhan menyatakan kekuasaannya.
Tuhan mengalahkan Babel berturut-turut. Ya, walaupun umat Tuhan kelihatannya ditawan ke Babel, tapi sekali lagi Tuhan menunjukkan bahwa Dia pemenangnya dalam pertentangan yang besar. Di dalam Daniel 1, Tuhan pemenangnya. Di dalam Daniel 2, Tuhan juga pemenangnya. Tuhan mau menjangkau hati daripada Firaun. Saudara, Dia rindu untuk menyelamatkan Firaun, raja kafir ini. Bagaimana dengan saya dan saudara? Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah hidup kita memuliakan Tuhan? Apakah kita berusaha menjangkau jiwa-jiwa yang sedang binasa di sekitar kita? Tuhan punya satu hasrat, yaitu menyelamatkan jiwa-jiwa. Tuhan Yesus punya satu hasrat untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Saudara, siapapun itu, orang yang berkedudukan tinggi, atasan saudara, ya, orang-orang yang punya pengaruh yang besar, Tuhan sangat rindu untuk menjangkau mereka. Kalau saja saya dan saudara punya kehidupan yang seperti Daniel, kita punya kesalehan seperti Daniel, maka saya dan saudara akan dapat menjangkau jiwa-jiwa yang sementara binasa, bahkan orang-orang yang punya kedudukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, tapi mengapa saya dan saudara tidak dapat menjangkau mereka? Karena kita tidak merasa bahwa kita umat yang istimewa. Kita bahkan merasa kenapa mereka hidupnya lebih baik, kenapa mereka lebih sukses, lebih makmur. Saudara, jangan pernah merasa kecil dengan siapapun di atas dunia ini, karena saya dan saudara adalah hamba Tuhan daripada Allah Daniel. Ya, Allah yang luar biasa, yang dapat menggunakan orang-orang yang kecil untuk melakukan hal-hal yang besar. Saudara, dengarkan, mintalah kepada Tuhan agar saya dan saudara punya iman yang dapat memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita dipanggil untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, kita dipanggil untuk menang. Kita dipanggil untuk menjadi juru selamat, ya saudara, kepada banyak orang. Ya, sebagaimana Tuhan Yesus adalah juru selamat. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi saksi, untuk menjadi penjala manusia, untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan pernah lalaikan pekerjaan yang besar ini. Pekerjaan yang mulia yang Tuhan telah percayakan kepada saya dan saudara. Biarlah firman ini boleh memberikan kekuatan kepada kita untuk maju terus dalam usaha untuk menyampaikan kebenaran dan menjangkau jiwa-jiwa di sekitar kita. Karena itulah yang harus kita lakukan. Maka Injil Kerajaan ini akan sampai ke seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi segala bangsa. Baru tibalah kesudahan. Apakah kita tidak lelah hidup di atas dunia? Bukankah kita mau agar Yesus segera datang kembali? Mari kita bersatu padu, saudara, menyingkirkan segala perbedaan dan menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus untuk dibawa ke dalam kerajaan-Nya. Dia segera datang, saudara. Dia segera datang. Waktunya sangat singkat. Kita harus bekerja dengan giat untuk memberitakan Injil kebenaran ini. Mari kita tunduk kepala dan mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang menguatkan kami pada siang hari ini. Untuk menjangkau jiwa-jiwa. Engkau mengasihi orang-orang yang belum mengenal Engkau, Tuhan. Firman-Mu menyatakan bahwa ada domba-domba-Mu di kandang yang lain. Tuhan, tolong gerakkan kami dan pertemukan kami dengan mereka. Jiwa-jiwa yang berusaha untuk mencari kebenaran-Mu. Tuhan, Engkau juga mengajarkan kepada kami bahwa Engkau ingin memuliakan umat Tuhan. Engkau ingin memperkenalkan kebenaran kepada banyak orang yang Engkau kasihi. Tuhan, kami berdoa agar kami boleh menjadi saksi-Mu yang baik untuk menyampaikan kebenaran kepada orang-orang yang sedang binasa di sekitar kami. Dan biarlah kami menjadikan tujuan hidup ini untuk menjangkau jiwa-jiwa adalah tujuan yang terutama di dalam kehidupan kami. Itu adalah pekerjaan kami yang terutama. Dan Tuhan, bantu kami, berikan kami Roh Kudus, agar kami menjadi saksi-Mu di Yerusalem, di Samaria, di seluruh Yudea, bahkan sampai ke ujung bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi kita akan terus saling mendoakan dan kita terus mendoakan banyak orang di mana Tuhan juga sanggup menjangkau jiwa-jiwa yang ada di luar sana
dan melalui kita dengan kita terus bertekun di dalam firman dan taat atas firman-Nya. Dan kita ketemu lagi hari Senin untuk mengenai Daniel 2 yang akan membahas mengenai mimpi daripada Raja Nebukadnezar. Oke, selamat menikmati akhir minggu. Tuhan Yesus memberkati.